Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kita di sini akan membahas suatu kasus yang dianggap melanggar etika profesi guru. Kasus ini tuh akhir-akhir viral di media sosial, yang dimana seorang guru menuduh siswanya menggunakan narkoba tanpa bukti. Saya di sini sebagai moderator, Pauji Pasha Dermawan dengan NIM 240602228. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya. Saya Muhammad Zaki Rahman dengan NIM 240600287. Dan saya Liwa Yulia dengan NIM 240600225. Dengan saya Fari Olivia Nur Aziza dengan NIM 240600217. Dengan saya Natasha Zulfa dengan NIM 240600254. Baik, seperti apa kasusnya? Mari kita bahas dengan tuntas, tajam, silet. Jadi teman-teman, kasus ini terjadi di sebuah sekolahan, yang dimana sekolah itu sekolah SMA Negeri 5 Surakarta. Ada seorang guru bernama Burini dan seorang siswa bernama Andi. Saat pembelajaran tengah berlangsung, Burini memperhatikan Andi dengan seksama. Burini memperhatikan bahwa Andi itu mudah ngantuk, tidak fokus, mudah lelah, dan tidak memiliki semangat belajar. Burini menuduh Andi menggunakan narkoba di depan teman-teman kelas yang lainnya. Sontak suasana kelas pun menjadi hening, tegang. Dan akhirnya semenjak kejadian itu Andi pun jarang masuk sekolah. Namun beberapa minggu kemudian, orang tua Andi datang ke sekolah dan menjelaskan bahwa Andi sedang menjalani terapi insomnia, yang dimana terapi tersebut memiliki efek samping yang tadi diperhatikan oleh Burini. Setelah dilakukan klarifikasi oleh pihak BK, ternyata terbukti bahwa Andi tidak menggunakan narkoba sama sekali. Akhirnya pihak sekolah pun meminta Burini untuk meminta maaf kepada Andi dan keluarganya, serta mengikuti pembinaan etika profesi guru. Ternyata dalam etika profesi guru itu terdapat beberapa pelanggaran yang akan kita bahas selanjutnya. Mari kita bahas lebih lanjut, setajam silet. Tanggung jawab guru dan sekolah. Guru adalah pendidik sekaligus panutan. Tuduhan tanpa bukti kuat bisa menyalahi etika profesi dan hukum administrasi pendidikan. Guru wajib mengedepankan asas praduga tak bersalah dan menjaga kehormatan siswa. Sekolah juga perlu memastikan tuduhan yang diselidiki dengan prosedur yang sah dan tertutup, bukan di ruangan publik. Ada juga hak-hak hukum bagi siswa. Siswa, apalagi anak di bawah umur, memiliki hak hukum yang dijamin oleh undang-undang. Menurut pasal 54 dan 58 UU Perlindungan Anak-anak yang berhak, yaitu ada yang pertama, tidak distigma tanpa bukti sah, yang kedua ada didampingi oleh orang tua saat pemeriksa, dan yang ketiga ada mendapatkan perlakuan adil dan bermartabat, yang keempat ada menempuh pendidikan tanpa diskriminasi. Dalam kasus tersebut, guru melanggar etika profesi guru dan aspek hukum yang bisa ditinjau dari KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pada pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik dan pasal 311 KUHP tentang fitnah jika tuduhan terbukti bersalah, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perundungan. Pada kode etika profesi guru, kode etik yang dilanggar yaitu etika profesi guru dalam bentuk pelanggaran tidak menjunjung rasa praduga tak bersalah dan keadilan bagi peserta didik. Yang kedua, etika sosial dan moral, yaitu menjatuhkan nama baik dan martabat siswa tanpa dasar yang jelas. Yang ketiga, ada etika hukum, yaitu dapat dikategorikan sebagai fitnah atau pencemaran nama baik jika tuduhan tidak benar. Yang terakhir, ada etika pendidikan, yaitu menghambat iklim belajar yang aman dan nyaman bagi siswa. Jadi, sekolah seharusnya bersikap bijak ketika menghadapi tuduhan serius terhadap siswa, terutama yang berkaitan dengan narkotika. Seharusnya, sebelum sekolah membuat tuduhan serius, guru perlu memastikan kebenarannya dengan cara yang pertama, klarifikasi internal. Sekolah wajib memastikan kebenaran informasi melalui pengecekan internal terlebih dahulu. Yang kedua, pemanggilan orang tua. Orang tua atau wali siswa harus dilibatkan agar informasi penjelasan dapat diperoleh dari kedua pihak.
Yang ketiga, pemeriksaan bukti sah. Semua bukti harus valid, misalnya hasil tes dari lembaga resmi atau laboratorium terakreditasi. Yang keempat, pendampingan psikolog atau BK, bimbingan konseling. Siswa perlu mendapatkan pendampingan profesional agar proses tetap manusiawi dan edukatif. Yang terakhir, pembinaan tertutup. Jika terbukti ada pelanggaran, pembinaan dilakukan secara tertutup, bukan dipublikasikan, demi menjaga privasi dan kehormatan siswa. Mengapa? Karena bahaya publikasi di media sosial sangat berisiko besar jika sekolah atau pihak lain menyebarkan kasus siswa di media sosial. Seperti 1. Melanggar privasi siswa karena identitasnya bisa tersebar luas. Yang kedua, menimbulkan tekanan psikologis bagi siswa dan keluarganya. Yang ketiga, melanggar prinsip praduga tak bersalah karena siswa bisa langsung dicap bersalah tanpa bukti yang sah. Yang keempat, merusak reputasi sekolah karena dianggap tidak profesional. Yang kelima, menimbulkan konsekuensi yang mana bisa menuntut hukum dengan pencemaran nama baik dengan pasal 310 KUHP. Jadi, seharusnya sekolah harus mengutamakan etika kemanusiaan dan pembinaan, bukan penghukuman atau publikasi yang merugikan siswa. Setiap tuduhan harus didasarkan pada bukti yang sah dan prosedur yang benar agar hal serupa tidak terulang kembali. Dan yang selanjutnya itu ada pembelajaran moral. Yang pertama itu jangan langsung menuduh. Artinya, guru tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa seorang siswa bermasalah sebelum ada bukti yang jelas. Setiap orang, termasuk siswa, berhak dianggap tidak bermasalah sampai terbukti sebaliknya. Misalnya, kalau ada siswa yang dampak gelisah atau mengantuk, guru tidak boleh langsung menuduh bahwa ia menggunakan narkoba. Bisa saja itu karena sakit, kurang tidur, atau sedang banyak pikiran. Jadi, yang perlu dilakukan adalah mengamati lebih dahulu, mencari tahu, dan tidak cepat menilai. Dan yang kedua yaitu periksa dengan adil sebelum mengambil kesimpulan. Guru harus mencari kebenaran dari kedua sisi, artinya dengarkan dulu penjelasan dari siswa yang bersangkutan, lalu informasi tambahan dari orang tua, teman, atau guru BK. Guru juga perlu melihat fakta dan bukti nyatanya, bukan hanya berdasarkan dugaan gosip. Prinsipnya adil itu mendengarkan semua pihak, bukan hanya satu cerita. Dan yang ketiga itu jaga martabat dan privasi dalam menangani masalah. Guru harus tetap menghormati harga diri siswa. Menegur atau menuduh siswa di depan umum bisa membuat mereka malu dan trauma. Karena itu, sebaiknya guru berbicara secara pribadi di ruang tertutup atau bersama guru BK, bukan di depan teman-temannya. Prinsip ini mengajarkan bahwa setiap anak punya hak untuk dihormati dan dijaga perasaannya. Dan yang keempat itu ada pembinaan, bukan hukuman. Tujuan utama pendidikan adalah mendidik dan memperbaiki, bukan mempermalukan atau kalau seorang siswa melakukan kesalahan. Guru sebaiknya membantu dia memahami kesalahannya dan memperbaikinya, bukan langsung menghukum atau memarahi di depan umum. Dengan membina, siswa akan diajar bertanggung jawab dan berubah menjadi lebih baik. Jadi, yang paling penting adalah menurunkan, bukan melanjutkan. Kesimpulannya, prinsip atau praduga tak bermasalah mengingatkan kita bahwa dalam pendidikan, empati, keadilan, dan kebijakan jauh lebih penting daripada menilai cepat. Guru sebaiknya lebih baik bukan cepat menghukum, tapi mampu memahami dan menuntunkan siswa untuk menjadi perubahan positif. Nah, yang selanjutnya itu upaya hukum dan mediasi dalam dunia pendidikan. Ketika seorang guru menuduh siswa melakukan sesuatu tanpa bukti, seperti memakai narkoba, nah hal itu bisa berdampak serius. Selain melanggar etika profesi guru, tindakan seperti itu juga bisa termasuk ke ranah hukum karena termasuk pencemaran nama baik.
Nah, untuk menangani kasus seperti ini, ada 3 jalur penyelesaian yang bisa diterapkan. Yang pertama itu jalur pidana atau hukum, melapor atas dugaan pencemaran nama baik. Artinya, jika seorang siswa atau orang tua merasa dirugikan karena dituduh tanpa bukti, mereka bisa melaporkan ke pihak yang berwajib atau polisi. Tindakan menuduh seseorang menggunakan narkoba tanpa bukti dapat dianggap menyerang kehormatan atau reputasi orang tersebut. Hal ini termasuk pelanggaran yang diatur dalam pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Contohnya, guru menuduh siswa memakai narkoba di depan teman-temannya. Akibat siswa itu malu, dijauhi, dan dianggap nakal. Kalau ternyata tuduhan itu salah, guru bisa diproses secara hukum karena sudah merusak nama baik siswa. Nah, yang kedua itu jalur administratif, melapor ke dinas pendidikan. Jalur ini digunakan kalau pelanggaran yang terjadi masih bisa diselesaikan di lingkungan pendidikan tanpa harus diarah ke ranah hukum. Tujuannya bukan untuk menghukum, tapi untuk mendidik, memperbaiki, dan mencegah kejadian serupa terulang. Nah, langkah biasanya meliputi pembinaan terhadap guru yang bersangkutan, evaluasi sistem di sekolah agar kasus serupa tidak terulang lagi, dan yang selanjutnya itu penyelesaian secara damai antara sekolah dan pihak keluarga siswa. Nah, intinya fokusnya ada pada etika profesi dan perbaikan tata kelola sekolah, bukan menghukum. Dan yang ketiga itu jalur mediasi, menyelesaikan damai demi kepentingan terbaik anak. Mediasi artinya menyelesaikan masalah dengan cara baik-baik melalui dialog dan kesepakatan bersama. Biasanya melibatkan pihak sekolah, guru, siswa, dan orang tua. Bahkan bisa juga guru BK atau moderator profesional. Tujuannya mengembalikan hubungan baik antara guru dan siswa, menyembuhkan luka psikologis siswa akibat tuduhan, menentukan solusi tanpa harus berurusan dengan hukum. Keuntungannya, proses ini lebih manusiawi, cepat, dan tidak menimbulkan permusuhan. Yang paling utama adalah kepentingan dan kenyamanan anak. Dari kasus ini, dapat kita simpulkan bahwa seorang guru tidak hanya bertugas untuk mengajar siswanya, tetapi juga menjadi pendidik bagi moral siswanya dan penjaga kesehatan mental, serta penjaga martabat kemanusiaan siswa. Selain itu, menuduh tanpa bukti bukan hanya melanggar etika, tetapi juga bisa melukai moral dan mental siswa secara mendalam. Oleh karena itu, seorang guru yang profesional adalah guru yang bijak, empatik, dan bertanggung jawab, serta guru dalam setiap perkataan dan tindakannya. Sekian topik yang kita bahas, cukup menarik dan itu juga bermanfaat untuk memperdalam ilmu etika profesi guru yang akan kita jalani nantinya. Mungkin sekian saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah pengucapan, dan lain-lain hal. Terima kasih yang telah mendengarkan dan telah melihat video yang kita tayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.